Ya kan? Monggo, nggih, monggo, Pak. Nggih, nggih, nggih. Monggo. Nggih. Mbak. Mbak, nggih, monggo. Bapak itu mereka nih. Menyanyikan lagu kebanggaan Indonesia. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pejabat Bupati Madiun, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, yang kami hormati staf ahli Bupati dan para kepala OPD se-Kabupaten Madiun, camat se-Kabupaten Madiun, hadirin undangan yang berbahagia. Marilah senantiasa kita mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini, Selasa 30 Juli 2024, bertempat di kantor Dinas Sosial Kabupaten Madiun, dapat terselenggara acara peresmian rumah terapi Margo Utomo dan penyerahan bantuan sosial pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2024. Hadirin, mengawali acara, berikut laporan PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun kepada Bapak Dr. Andes Agung Budiarto. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Nano PD, yang kami hormati Camat Kabupaten Madiun, yang kami hormati Kepala PT Pos Indonesia Madiun, yang kami hormati BPR Bank Madiun, yang kami hormati Kepala BPJS, yang kami hormati perwakilan dari Basnas, yang kami hormati PPDM Persatuan Penyandang Disabilitas Kabupaten Madiun, serta undangan semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Perkenankan pada kesempatan ini kami melaporkan kepada Bapak Bupati. Pertama adalah pada saat ini kita akan meresmikan rumah terapi yang mana nama Margo Utomo ini diberikan oleh Bapak PJ Bupati, yang mengandung makna adalah jalan kebaikan. Berarti kita diamanahkan atau diperintahkan kepada Pak Bupati untuk berjalan untuk kebaikan. Jadi tentunya harapan kita adalah kita harus tetap terus berbuat baik. Nandur. Kita nanti untuk hasilnya adalah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya suatu kebaikan itu terus dilipat gandakan oleh Allah yang tidak terduga datangnya. Enggak dibayar, Pak. Tapi dia sudah mendapatkan tali asih tiap bulan. Namanya relapan, bayarannya pahala. Jadi Margo Utomo, jalan kebaik kamu itu yang menterapi itu yang harapan Pak Bupati seperti itu. Kemarin sudah kita uji coba sebanyak 20 anak yang difabel, baik mulai dari perakit, mulai dari polio dan segala macamnya. Ternyata masyarakat juga punya antusias yang cukup luar biasa. Jadi entrepreneur. Selain penyerahan bantuan saat ini, Dinas Sosial telah memberikan berbagai bantuan antara lain permakanan, hibah kepada LKS, 20 LKS Pak Bupati kami laporkan bahwa kita punya 20 LKS, yang di dalam LKS itu ada difabel, ada anak yatim, ada lansia, ada tunasosial, itu sebanyak 950 orang yang tersebar di 20 LKS ini. Ini adalah mitra Dinas Sosial yang tentunya sangat membantu kita di dalam menangani masalah-masalah. Persiapan penyerahan bantuan sosial. Kami mohon perwakilan penerima bantuan untuk mengambil tempat. Pak. Oh, ya, Pak. Berkenan Bapak Pejabat Bupati Madiun untuk menyerahkan bantuan sosial didampingi Bapak Agung selaku PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun. Disilakan. Ada 3 kelompok yang akan diserahkan, yaitu kemiskinan ekstrim, kelompok usaha bersama, dan usaha ekonomi produktif. Mari kali aku kan.
Dilanjutkan foto bersama. Satu, dua, tiga. Persiapan 1, 2, 3. Ya. Penyerahan bantuan selesai, kami persilakan untuk Bapak Pejabat Bupati Madiun beserta PLT Kepala Dinas Sosial untuk kembali ke tempat. Persiapan pemotongan tumbang. Namun sebelumnya kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Romli. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara peresmian Rumah Terapi Margo Utomo serta penyerahan bantuan sosial. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap ridho-Mu ya Allah. Berkenan Bapak Pejabat Bupati Madiun dan PLT Kepala Dinas untuk mengambil tempat. Pemotongan tumbang sebagai tanda peresmian Rumah Terapi Margo Utomo, Dinas Sosial Kabupaten Madiun. Penyerahan tumbang dari Bapak Pejabat Bupati Madiun kepada PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun. Ini kami serahkan kepada Ketua PPDM Audi. Pak Audi. Pemotongan tumbang selesai. Baik, bisa foto bersama terlebih dahulu.
Baik, mohon izin Bapak untuk kita berada di tempat selanjutnya sambutan pejabat Bupati Madiun kepada yang terhormat Bapak Insinyur Tondro Pahlawanto. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, yang saya hormati seluruh jajaran perangkat daerah Kabupaten Madiun, hadir Ibu Kadis Pendidikan, staf ahli Bupati, Kepala Dinas PPKP dan P3A, kemudian Kepala Dinas Kominfo serta jajaran Pak Camat lengkap hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati Kepala Sentra Terpadu Prof. Hadir nggak? Nggak hadir. Ya nggak ada. Atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Direktur Bank Madiun, ya, atau yang mewakili, serta Kepala PT Pos Madiun, Kepala BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta Ketua Basnas Kabupaten Madiun. Yang saya hormati Direktur DMW Skincare atau yang mewakili, Direktur Rumah Terapi Ceria, Koordinator Bina Sosial, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat sehat pada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu, bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka peresmian rumah terapi yang melengkapi keberadaan fasilitas yang ada di dinas sosial ini. Jadi rumah terapi ini sedianya memang berangkat dari sebuah kebutuhan yang sejalan dengan dioperasionalkannya waktu itu shelter, dan dari perjalanannya ada sebuah kebutuhan yang lain, yaitu adalah terapi yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas yang selama ini masih terabaikan oleh pemerintah. Dalam kesempatan ini tentunya apa yang dilakukan oleh dinas sosial itu saya apresiasi sekali, bahwa ini adalah bagian dari bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam rangka untuk memberikan terapi sehingga penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Madiun mendapatkan sebuah solusi dalam rangka untuk menumbuh kesehatannya. Jadi menumbuh kembangkan kesehatannya, jangan sampai nanti apa yang disandang selama ini semakin buruk. Dan salah satu caranya adalah melalui sebuah terapi. Dan syukur alhamdulillah bahwa tenaga sukarela yang sedianya saya khawatirkan, tapi ternyata dari Pak Kadis Sosial sudah menyiapkan tenaga sukarela dari TKSK sebagai relawan dalam rangka untuk memberikan layanan terapi bagi penyandang disabilitas. Memang betul, jadi Pak TKSK, ya Pak, saya pernah mempertanyakan, dibayar enggak? Itu betul, karena saya khawatir, itu kayak gak dibayar gak gelem gitu. Tapi konsepnya dinas sosial seperti itu, jadi mengedepankan rasa sosialnya daripada masalah yang harus diterima. Jadi ini adalah konsep dinas sosial. Saya kira di dinas sosial tidak ada yang berbayar. Ada yang berbayar nggak Pak Agung? Tidak ada ya. Jadi semuanya itu adalah bantuan. Dan ini adalah sejalan dengan konsep yang ada di pemerintah daerah.
pemerintah daerah dalam rangka untuk menanggulangi aspek sosial ini memberikan sebuah jalan keluar dengan memberikan sebuah apresiasi bantuan. Tadi disampaikan masalah kesehatan di Kabupaten Madiun UHC per hari ini sudah 100%. Ini bagian dari sebuah kebijakan dalam rangka memastikan kesehatan yang ada di masyarakat itu terjamin, baik itu di tingkat dasar maupun di tingkat lanjutan, artinya di tingkat puskesmas maupun di tingkat rumah sakit yang ada di daerah. Ini bagian dari layanan yang kita berikan, dan saya berharap layanan kesehatan di tingkat dasar maupun lanjutan ini betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai pemerintah daerah mengalokasikan anggaran, tadi disampaikan Pak Kadis Sosial sebesar 77 miliar, ini tidak digunakan sebaik-baiknya. Jadi saya minta digunakan sebaik-baiknya, baik itu di tingkat puskesmas maupun di tingkat rumah sakit yang ada di Nilopo maupun di rumah sakit Caruban. Walaupun yang lain juga bisa, tapi atas dasar menggunakan fasilitas rujukan. Apakah di rumah sakit Sudono bisa? Bisa, tapi berproses melalui rujukan yang ada di rumah sakit kabupaten. Ini dari aspek kesehatan. Kemudian dari aspek ekonomi, tadi kita lihat bersama-sama bahwa pemerintah daerah juga memberikan sebuah bantuan dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Berupa apa? Adalah berupa penguatan modal, dan ini salah satunya diperankan oleh dinas sosial. Kenapa kok kadang orang bertanya, apa-apa kok dinas sosial, apa-apa kok dinas sosial? Memang secara program dan kebijakan, garis kebijakan sekarang adalah semuanya diarahkan di dinas sosial kaitannya dengan masalah pemberian bantuan. Ada beberapa yang dilakukan oleh dinas industri perdagangan, namun demikian itu pasti akan diawali dengan sebuah pelatihan. Tapi kalau yang menyangkut masalah pemberdayaan ekonomi yang langsung diterima oleh masyarakat, pasti diberi dari dinas sosial. Jadi sebagaimana yang telah kita lakukan pada awal tadi, telah diterima oleh beberapa warga kita yang perlu mendapatkan sentuhan tambahan usaha. Dan tentunya saya berharap bahwa tambahan permodalan yang telah diterima ini tidak terhenti fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tentunya saya berharap Pak Agung melakukan identifikasi terkait dengan si penerima, apakah cukup tambahan penguatan modal saja. Saya kira tidak, karena beberapa usaha yang telah diproduksi Pak, itu butuh fasilitasi yang lain. Kalau memang itu belum ada perizinan, saya minta untuk difasilitasi terkait dengan masalah perizinan. Kalau perlu fasilitasi yang lain terkait dengan masalah aspek pemasaran, juga difasilitasi oleh Dinas Indah terkait dengan pemasaran. Terkait dengan masalah sertifikasi halal, Pak, ya, itu harus difasilitasi terkait dengan sertifikasi halal yang telah diproduksi oleh teman-teman kita, anggota kita yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi saya harap tidak terhenti sampai penyerahan pemberian bantuan penguatan modal, tapi perlu dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan dinas yang lain. Mungkin demikian dari saya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peresmian rumah terapi Margo Utomo pada hari ini dapat saya nyatakan dibuka dan dilaksanakan. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian telah kita laksanakan peresmian rumah terapi Margo Utomo dan penyerahan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2024.
Selanjutnya peninjauan rumah terapi Margo Utomo, disilakan.